Pernah nggak sih Anda ngelihat seseorang yang rahangnya tuh kotak menonjol gitu? Terus entah dari mana insting Anda tiba-tiba berbisik, wah orang ini pasti keras kepala dan suka banget berdebat. Iya, kayak langsung ada penilaian otomatis gitu ya di kepala kita. Bener banget. Tapi gimana kalau insting kilat Anda itu sebenarnya bukan sekedar stereotip sosial, tapi sisa-sisa kemampuan kita untuk ngebaca cetak biru evolusi biologi yang umurnya udah jutaan tahun? Wah, itu premis yang lumayan liar sih. Makanya, hari ini kita bakal bongkar ide radikal itu, bahwa tubuh kita tuh nggak pernah berbohong tentang siapa kita sebenarnya. Jadi, selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Khusus untuk Anda yang selalu haus pengetahuan ya. Betul, yang suka momen aha tanpa harus pusing sama jargon-jargon berat. Nah, hari ini kita membedah buku klasik dari tahun 1921, judulnya How to Analyze People on Sight, karya Elsie Lincoln dan Ralph Payne Benedict. Dan ini tuh bukan sekedar panduan baca wajah biasa loh ya. Sama sekali bukan. Ini tuh upaya besar di zaman itu untuk menghubungin biologi evolusioner sama kepribadian sehari-hari. Oke, mari kita urai hal ini. Misi eksplorasi mendalam kita hari ini adalah memahami klaim mereka yang super berani. Tentang bentuk fisik kita ya. Yap, bahwa bentuk kerangka kita, seberapa tebal lemak di tubuh kita, bentuk kepala, wajah, sampai jari-jari tangan, semuanya diklaim sebagai cerminan langsung dari sistem internal mana yang paling mendominasi tubuh kita. Dan penulisnya kan membagi manusia ke dalam 5 tipe dasar ya. Benar, murni berdasarkan tahap evolusi. Yang sangat menarik di sini adalah fondasi pemikiran logis para penulis tentang mekanisme bertahan hidup. Gini, mereka mulai dari premis simpel. Masalah paling mendasar dari setiap makhluk hidup, dari amuba sampai kita manusia, adalah gimana bereaksi terhadap lingkungan biar nggak punah. Bertahan hidup lah ya intinya. Betul. Coba bayangin semak sagebrush di gurun Nevada yang super gersang, dia kan nggak bisa tiba-tiba jalan pindah ke tempat yang banyak airnya. Ya, dia mancep di situ aja. Nah, kalau dia nggak mubah fisiknya untuk adaptasi, dia bakar mati. Jadi pelan-pelan dia merombak struktur luarnya supaya bisa tahan kekeringan. Buku ini tuh neratin prinsip yang sama persis ke manusia. Oh, jadi maksudnya jutaan tahun adaptasi nenek moyang kita itu ninggalin jejak fisik. Tepat. Adaptasi ini ninggalin jejak permanen. Nggak cuma di kepribadian, tapi terukir jelas banget di arsitektur fisik kita. Wah, masuk akal sih. Dan itu bawa kita ke analogi yang menurut saya brilian banget dari sumber ini. Mereka mengibaratkan tubuh kita itu kayak mobil. Ah iya, analogi mobil manusia. Iya, bayangin Anda lahir dikasih satu mobil, mungkin Anda lahir sebagai sebuah Ford Classic sederhana, nggak terlalu cepat, tapi tangguh banget buat jalan berbatu. Atau sebaliknya, lahir sebagai Pierce Arrow. Betul, mobil mewah yang panjang, elegan, yang dibikin murni buat ngebut di aspal mulus. Nah, masalahnya Anda nggak bisa bawa mobil Ford ini ke bengkel terus maksa mekaniknya buat ngubah itu jadi Pierce Arrow, nggak bisa. Nggak bakal jalan ya. Pasti rusak. Jadi pilihan Anda cuma satu, pahami jenis mesin apa yang Anda punya, lalu kemudikan dengan cara yang paling pas. Mari kita bawa analogi itu selangkah lebih jauh. Karena ini tuh bukan cuma perumpamaan mekanis ya, tapi koneksi nyata antara pikiran dan anatomi. Balik ke contoh rahang kotak tadi. Oh, yang suka berdebat tadi. Iya. Rahang maju itu bukan kebetulan genetik acak. Menurut buku ini, rahang itu terhubung secara neurologis sama pusat insting pugnasitas atau dorongan bertarung di otak. Tunggu, jadi karena nenek moyang sering berantem, rahangnya berevolusi gitu? Persis, nenek moyang yang sering terancam otomatis negengin otot rahang. Seiring bergantinya generasi, orang-orang yang sarafnya selalu dalam mode siap bertarung, ini mulai ngembangin rahang yang bentuknya permanen maju ke depan. Bentuk luar melayani dorongan dalam ya? Tapi gini, saya harus ngasih pushback sedikit nih di sini. Silakan, gimana tuh? Apakah kita benar-benar bisa menilai buku murni dari sampulnya? Maksudnya, kalau kita ngomongin manusia modern nih, seseorang bisa aja lahir dengan rahang kotak tadi, tapi dia sekolah elit. Belajar tata krama gitu ya? Iya, pakai jas mahal, meditasi tiap pagi, selalu senyum ramah. Bukannya pakaian dan pendidikan itu bisa nyembunyiin cetak biru biologi tadi. Skeptisisme yang sangat valid, dan para penulis udah memprediksi pertanyaan ini. Mereka ngejelasin ini pakai konsep veneer atau lapisan tipis. Lapisan tipis gimana maksudnya? Gini, semua tata krama,
Gelar sarjana atau baju desainer itu ibarat cat merah mengkilap yang disemprotin ke atas sasis truk tronton. Oke, jadi kelihatan kayak mobil sport dari jauh. Betul, tapi sifat asli yang didorong sistem biologi itu nggak bisa dimatiin. Dia bakal merembes lewat celah-celah kebiasaan kecil, dan yang paling penting, veneer ini bakal retak seketika saat orang itu stres berat. Waktu di bawah tekanan. Iya, waktu insting bertahan hidup ngambil alih. Truk tronton bakal balik bertingkah kayak truk tronton. Otot rahang di balik senyum sopan tadi bakal mengeras lagi. Wah, oke. Kalau pas badai datang, catnya melupas, terus mesin aslinya yang pegang kendali ya. Kalau gitu, mari kita telusuri satu persatu kelima jenis mobil manusia ini, biar kita tahu mesin apa aja yang ada di sekitar kita. Oke, tapi kita nggak bisa lompat acak. Kita harus ngikutin urutan sejarah evolusinya secara kronologis. Mulai dari yang paling primitif. Betul. Lihat organisme bersel tunggal. Hal pertama yang harus dia lakuin buat hidup itu apa? Makan, kan? Iya, nyari nutrisi. Makanya perut dan sistem pencernaan itu berevolusi duluan sebelum sistem lain. Sistem inilah yang paling dominan di tipe manusia pertama, yang disebut the alimentive atau sang penikmat. Sang penikmat. Coba bantu kami ngebayangin visualnya dong, fisiknya kayak gimana tuh? Bayangin segala sesuatu yang berhubungan sama nyimpen cadangan energi. Secara fisik mereka melingkar dan bulat. Bantalan lemaknya lembut, nggak banyak tulang yang menonjol. Tangan dan kakinya. Cenderung kecil. Sering ada lesung pipit di tempat orang lain biasanya punya buku jari yang nonjol. Wajahnya sering dideskripsiin bulet kayak bulan purnama. Dan karena hidup mereka berpusat di perut, psikologinya juga dibentuk dari situ. Kalau saya bayangin, pas habis makan banyak tuh, rasanya rileks kan? Bawaannya damai. Tepat. Tubuh yang lagi nyerna makanan banyak tuh secara alami merasa damai, lamban, agak ngantuk. Nah, tipe alimentif ini seolah-olah selalu ada di mode pencernaan konstan. Makanya mereka benci banget sama konflik. Ngeluarin energi soalnya ya, kalau konflik. Betul. Mereka cinta kenyamanan, benci teori rumit atau berantem fisik. Buat apa membakar kalori buat hal-hal gitu? Mending disimpan buat nikmatin hidup. Wah, pantesan ya. Di buku ini catatannya spesifik banget. Penulis bilang tipe alimentif ini pelanggan setianya penjual popcorn dan es krim sundae yang krimnya numpuk. Tarikan gravitasi ke lemaknya kuat banget. Iya, tapi ada satu detail sejarah yang agak kelam soal tipe ini. Buku ini merujuk ke wabah flu Spanyol tahun 1918. Oh, yang korbannya banyak banget itu. Nah, ternyata menurut mereka, orang alimentif inilah yang paling banyak meninggal. Terus penjelasannya masuk akal banget. Jantung manusia, itu kan kayak mesin Ford kecil efisien, tapi ada batasnya. Terus, karena mereka kelebihan berat badan? Iya, lemak itu ibarat muatan ribuan batu bata di atas mobil kecil tadi. Jantungnya dipaksa kerja lembur tiap detik, cuma buat mompa darah ngelewatin jaringan lemak itu. Jadi pas kena radang paru-paru kayak flu Spanyol, Mesin jantungnya langsung nyerah karena udah capek duluan ya. persis, mogok dia. Bener-bener contoh anatomi jadi takdir. Ngeri ya. Tapi evolusi nggak berhenti di situ. Abis punya perut, makanannya kan nggak guna kalau cuma diam di situ. Butuh diedarin ke seluruh tubuh dong. Nah, maka berevolusilah jantung, paru-paru, pembuluh darah. Ini melahirkan tipe kedua, the thoracic, sang pencari sensasi. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Tipe thoracic. Kalau yang pertama tadi bulat dan lambat, yang ini super dinamis ya. Pengaruh paru-paru besarnya gimana tuh ke fisik? Fokusnya di area dada. Karena paru-parunya besar, dada mereka tinggi dan membusung. Hidungnya juga biasanya mancung atau punya jembatan tinggi. Buat katup oksigen yang lebih besar ya? Betul sekali. Kulit mereka kemerahan atau florid karena sistem sirkulasinya kencang banget. Darah dipompa cepat di bawah kulit, hasilnya otak mereka konstan kebanjiran oksigen. Dan hasil otak yang kebanjiran oksigen itu, reaksinya secepat kilat dong? Banget. Kalau tipe pencernaan butuh waktu mikir, tipe torasik ini merespon seketika. Emosinya kayak bensin kena percikan api. Cepat meledak, tapi cepat reda juga. Selalu di permukaan. Menariknya, buku ini nyorotin orang-orang berambut merah menyala. Katanya mereka sering banget masuk murni ke kategori torasik ini. Penuh temperamen ya? Iya, agak dramatis. Tapi kita nggak bisa ngalihin pandangan dari mereka. Mereka komunikator ulung yang ngomong pakai seluruh tubuh. Mereka yang dikte tren mode zaman itu. Suka hiburan yang cepat juga. Benar, di tahun 20-an, mereka tuh penonton setia teater vaudeville yang acaranya gonta-ganti cepat banget. Ibarat kembang api manusia lah di ruangan.
Tapi organisme kan dituntut buat gerak juga ya. Berburu, lari. Nggak bisa cuman makan dan napas doang. Mulai butuh mesin penggerak nih. Otot. Tepat, ini bawa kita ke tipe manusia ketiga, the muscular, sang pekerja. Wah, fisik mereka beda jauh ya. Nggak bulat, nggak memusung dadanya. Di buku disebut bentuknya kotak atau bujur sangkar solid. Ototnya padat nempel di kerangka. Rahangnya juga persegi tegas tadi ya. Yap, dan tangan mereka dibilang spatulate. Ujungnya kotak kayak kepotong rata, bukan meruncing. Bentuk kotak itu murni soal fungsi dan kekuatan. Tipe muskular ini wujud dari gerakan aktif. Beda sama sang penikmat yang suka rebahan, si muskular ini ngerasa kemalasan tuh kayak siksaan. Ototnya teriak minta dipakai. Nggak bisa diam berarti. Nggak bisa. Mereka sangat praktis. Bukan pemikir abstrak, tapi pembangun dunia nyata. Dan yang menarik, empati fisiknya tinggi. Maksudnya pembela kaum tertindas itu. Betul, kalau lihat ketidakadilan, orang lain mungkin cuma debat atau lari. Tipe muskular bakal langsung gulung lengan baju dan maju secara fisik buat ngebela si underdog. Suara mereka juga katanya menggelegar. Dan ada anekdot lucu banget dari sumber kita soal ini. Tentang apa tuh? Jadi penulisnya lagi kasih kuliah. Bilang kalau akrobat profesional itu pasti tipe muskular yang solid. Ada penonton protes. Dia bilang baru dari teater Orpheum dan lihat akrobat yang tinggi, kurus, tulang panjang. Wah, ditantang tuh teori penulisnya. Iya, tapi penulisnya nggak mundur. Mereka samberin ke belakang panggung Orpheum buat ngecek. Tebak apa? Pasti akrobatnya sebenarnya pendek berotot ya. 100 buat Anda. Akrobat itu ternyata tipe muskular yang super padat. Dia cuma kelihatan tinggi dari bangku penonton karena pasangannya tuh jauh lebih kecil, ditambah ilusi optik panggung. Alam nggak pernah bohong ya. Otot dan kepadatan itu satu-satunya yang bisa nahan beban akrobat ekstrim. Bener banget. Tapi gerak tanpa tiang penyangga kan bakal bikin tubuh rubuh kayak agar-agar dong. Jika kita hubungan ini dengan gambaran yang lebih besar, muncul tipe keempat, the Oseos, sang bertahan. Sang bertahan dari kerasnya alam liar ya. Betul, puncaknya adaptasi di lingkungan perintis yang keras dan tandus. Kayaknya kita semua punya satu teman yang kayak gini deh. Fisiknya tuh ngingetin kita sama tebing batu, granit. Tulangnya menonjol banget kan? Iya, pergelangan tangan, buku jari, lutut, rahangnya nyudut, posturnya kaku tegak, biasanya tinggi dengan wajah memanjang. Terus gimana fisik ini mengaruhi pikiran mereka? Tulang itu jaringan yang perubahannya paling lambat di tubuh. Dia tumbuh pelan, kaku, tahan tekanan puluhan tahun. Nah, psikologi orang osios secara harfiah mencerminkan kelambatan itu. Susah dibengkokin ya pikirannya. Sangat keras kepala. Penulis bilang mereka itu kalau disakiti lambat banget memaafkannya. Kebencian tuh dirawat kayak tanaman bonsai, disiram bertahun-tahun. Astaga, ngeri juga ya. Bayangin kalau kita sekantor sama orang ostios. Jangan coba-coba ngubah letak meja atau sistem file dia, walau cuma 1 cm. Pasti ngamuk. Emang kedengerannya nyebelin, tapi dari sudut pandang sosial mereka itu jangkar. Masyarakat kita yang gampang berubah ini bakal hancur berantakan tanpa mereka yang jaga tradisi dan stabilitas. Stabilitas yang kadang ekstrim sih. Soal uang dan mode, mereka hematnya luar biasa. Mereka rela pakai dompet koin yang komportemennya keras banget, biar recehnya nggak hilang. Dan soal baju juga nggak peduli tren kan? Sama sekali nggak. Asal awet, jas 10 tahun lalu bakal tetap dipakai. Ada cerita orang ostios yang makan malamnya pesen roti sama susu yang sama, di meja yang sama, setiap minggu selama 30 tahun. 30 tahun. Wow, rutinitas ekstrim itu cara biologi mereka jaga prediktabilitas. Nah, sekarang kita sampai di puncak evolusi menurut buku ini. Setelah pencernaan, sirkulasi, otot, tulang, apalagi? Otak dong, sistem saraf pusat. Betul. Muncullah tipe kelima dan terakhir, the cerebral, sang pemikir. Proporsi fisiknya ini unik banget, kepalanya membesar, terutama di dahi atas yang lebar, bikin wajahnya kayak segitiga terbalik. Tapi, kepalanya itu ditopang tubuh yang kelihatan rapuh dan lemah. Jari-jarinya halus lurus ya, nggak menonjol kayak Osesus. Yap, mereka ini benar-benar panggung buat otak. Visioner sejati, pencipta ide. Karena hidup di alam abstrak, urusan duniawi sering diabaikan. Nggak peduli uang, pakaian, apalagi kehidupan sosial. Tunggu, saya harus motong di sini. Ada yang bikin saya bingung banget pas baca bukunya. Mereka dibilang sering lupa makan. Padahal logika saya, otak itu kan organ paling rakus kalori.
Pemikir jenius harusnya makannya gila-gilaan dong. Kok malah musuhan sama meja makan? Pertanyaan analitis yang bagus. Masuk akal sih buat kita sekarang mikir gitu. Tapi ahli biologi zaman itu punya penjelasan beda. Ini soal monopoli suplai darah tubuh. Monopoli gimana? Kalau kita makan porsi besar, darah dalam jumlah masif itu tersedot terpusat ke area perut buat nyerna. Proses ini secara harfiah merampok aliran darah segar yang harusnya ke otak. Ah, pantesan kita ngantuk dan tumpul banget habis makan siang berat. Nah, itu karena otak Anda kekurangan suplai sementara. Jadi tipe cerebral ini punya insting menolak makan banyak. Tubuh dan otaknya sepakat buat selalu memprioritaskan darah ke kepala, biar pikiran rumitnya nggak terganggu rasa kenyang. Penjelasan mekanisnya brilian banget. Fakta sejarahnya juga bikin terharu. Bayangin Samuel Morse, penemu telegraf. Dia kan dianggap gila, berdiri bergumam sendirian di bawah pohon karena lagi ngerakit kode di kepalanya. Alexander Graham Bell juga kan, diejek habis-habisan idenya soal telepon. Iya, dibilang mainan bodoh sama pengusaha-pengusaha berdada besar yang tipe torasik tadi. Terus yang paling sedih Madame Curie. Dia rela nahan lapar di ruangan dingin di Paris, nabung demi beli radium buat eksperimen. Tubuhnya hancur kelaparan, tapi ilmunya mengubah masa depan. Dedikasi murni pada pikiran ya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pendengar mungkin dari tadi mikir, tunggu, saya suka debat kayak muskular, tapi weekend saya cuma mau makan enak dan rebahan kayak alimentif. Iya, masa kita cuma punya satu tipe? Penulis buku ini nggak naif kok. Mereka sadar manusia modern itu kombinasi, evolusi nyampur kita semua. Kalau dicampur, nggak bikin kita kayak punya kepribadian ganda tuh? Enggak, sistemnya hierarkis. Tipe dominan pertama Anda nentuin apa tujuan utama hidup Anda. Tipe kedua nentuin bagaimana cara Anda mencapainya. Contoh nyatanya gimana tuh? Misal, tipe pertamanya cerebral, si pemikir. Tipe keduanya maskular, si pekerja. Otaknya bakal terus nerancang penemuan hebat itu apa yang dia lakuin. Tapi karena ada elemen ototnya, dia nggak bakal berhenti di skate saja. Oh, dia bakal turun tarungan. Betul. Dia punya energi fisik buat ke bengkel, motong kail, dan bikin perwarupanya sendiri. Itu bagaimana dia ngelakuinnya. Wah, lensa baru nih buat ngelihat rekan kerja atau pasangan. Ngomong-ngomong soal pasangan, buku ini bawa statistik perceraian zaman itu yang bikin saya melotot. 70% perceraian ternyata bukan karena beda agama atau prinsip politik loh. Wah, ini mengejutkan banget sih. Terus karena apa dong? Karena hal yang kelihatan sepele, beda selera hiburan, dan cara ngabisin waktu luang. Maksudnya pas weekend gitu? Iya, logikanya gini. Dari Senin sampai Jumat, kita kan pakai veneer tuh, pakai topeng profesional, nahan insting demi gaji. Tapi pas Sabtu sore datang, capek kan, veneernya luntur. Insting biologi dasar ngambil alih kendali. Kembali ke setelan pabrik ya? Persis. Bayangin suaminya dominan alimentif. Kebahagiaan tertingginya tuh duduk di sofa empuk sambil makan kue coklat sekotak. Istrinya dominan toracik. Buat sistem sirkulasinya, akhir pekan itu waktunya pakai gaun modis ke pesta dansa, jadi pusat perhatian. Waduh, nabrak banget itu. Kalau suami maksa istri ke pesta, suami menderita. Kalau suami maksa istri di rumah, istri merasa di penjara. Gesekan yang terjadi tiap minggu ini bikin jurang raksasa. Kalimat emas dari buku ini nih, orang yang tidak bisa bermain bersama, pada akhirnya tidak akan bisa hidup bersama. Bener Barbat. Pas masa kasmaran mungkin bisa kompromi, tapi lama-lama biologi mereka kembali nuntut porsinya masing-masing. Nah, jadi apa arti dari semua ini? Kenapa Anda yang sibuk di abad 21 ini harus peduli sama klasifikasi anatomi dari 1921? Mungkin buat melepaskan ekspektasi ya. 100. Membebaskan diri dari ekspektasi keliru. Pas Anda paham 5 mesin mobil ini, Anda bakal berhenti maksa orang buat berubah melawan biologi mereka. Marah sama teman osius karena nggak mau liburan spontan, itu sama sia-sianya kayak marahin batu karena keras. Dan maksa teman cerebral buat peduli sama merek sepatunya juga percuma ya. Intinya buku tua ini ngajarin empati radikal. Empati radikal, saya suka istilah itu. Saat Anda tahu alasan anatomis mengapa seseorang bertindak itu, rasanya itu nggak lagi jadi serangan personal. Frustrasi Anda berubah jadi pemahaman. Atau pas makan malam keluarga yang tegang, Anda bisa menghindari kemacetan emosional dengan jauh lebih cerdas. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif nih buat Anda bawa pulang. Silakan. Buku ini kan ditulis tahun 21. Asumsinya kaku banget, bentuk tulang dan lemak mengunci takdir kita selamanya.
Biologi fisik adalah penjaga penjara yang absolut? Itu pandangan zaman dulu ya. Iya. Tapi sains modern hari ini udah nemuin neuroplastisitas, bahwa cara kita mikir bisa mengubah struktur fisik sirkuit otak kita. Belum lagi epigenetik, di mana trauma dan gaya hidup bisa menyalakan atau mematikan gen di DNA kita. Wah, ini membalikkan keadaan nih. Sebuah teka-teki evolusi yang epik. Betul. Selamat merenungkan hal ini, dan selamat mengamati mesin-mesin manusia yang berlalu lalang di sekitar Anda.